Ada satu nama yang selama puluhan tahun ini, ya, jadi sinonim dari misteri yang tak terpecahkan. Zodiac Killer. Nah, di sini kita bakal telusuri kasusnya bareng-bareng. Mulai dari teror awalnya, sampai teka-teki yang jujur aja masih bikin kita semua garu-garu kepala sampai sekarang. Kita mulai langsung dari kata-katanya sendiri ya. Ini dia pesan yang berhasil dipecahkan dari sandi pertamanya. Ini bukan cuma sekedar kutipan loh. Ini tuh kayak kita dikasih jendela buat ngintip langsung ke dalam pikiran seorang predator yang melihat manusia ya sebagai mangsa di permainannya. Jadi sebelum dia punya nama, sebelum dia dikenal sebagai Zodiac, dia itu cuman ya sesosok hantu. Terornya itu dimulai gitu aja, sebagai serangkaian serangan yang brutal, acak, dan targetnya pasangan-pasangan muda di California Utara. Oke, kita lihat timelinenya. Terornya dimulai Desember 68. Nah, 6 bulan kemudian, pas banget di tanggal 4 Juli, hari kemerdekaan Amerika, dia nyerang lagi. Dan kali ini, beda. Dia berani telepon polisi buat ngaku. Puncaknya, ini yang paling gila. Serangan brutal di Danau Berryessa. Bayangin, dia pakai kostum algojo di siang bolong. Dari sini, polanya mulai kelihatan kan. Sasarannya selalu pasangan di tempat sepi, dan tingkat kekerasannya makin lama makin menjadi-jadi. Tapi ternyata, membunuh aja itu nggak cukup buat dia. Nggak sama sekali. Dia butuh panggung, dia butuh perhatian. Disinilah dia mulai main perang psikologis sama publik. Dia mengubah dirinya dari pembunuh tanpa nama jadi sesosok momok yang gentayangan di media. Nah, Agustus 1969, ini titik baliknya. Hantu yang tadinya diem, sekarang punya suara. Surat-surat mulai dikirim ke 3 surat kabar besar. Isinya ngakuin semua pembunuhan itu, plus ada sandi-sandi misterius. Permainannya dengan polisi dan publik resmi dimulai. Dan ini dia, editor yang terhormat. Ini Zodiac yang bicara. Cuma dengan kalimat sesimpel ini, dia ngasih nama buat dirinya sendiri. Dia menciptakan sebuah persona, sebuah legenda urban yang bakal menghantui Amerika selama puluhan tahun. Di momen inilah, Zodiac lahir. Dia nggak cuma ngomong doang, dia ngasih bukti. Dan buktinya ini, bikin merinding. Setelah membulu sopir taksi Paul Stine, dia kirim surat ini. Lengkap sama sobekan kemeja korban yang penuh darah. Ini nunjukin betapa dia butuh banget buat diakui, buat dipercaya. Ini loh, beneran aku pelakunya. Terornya nggak berhenti di situ. Dia ngeluarin ancaman ini. Coba Anda bayangin jadi orang tua waktu itu, baca ancaman kayak gini di koran, paniknya kayak apa? Ancaman ini dianggap serius banget, sampai-sampai polisi bersenjata harus ikut naik dan ngawal bus sekolah. Dia berhasil. Dia berhasil meneror satu wilayah penuh. Oke, sekarang kita lihat dari sisi yang lain ya. Gimana dengan perburuan polisinya? Mereka ini lagi ngejar orang yang rasanya selalu satu langkah di depan, kayak ngejar hantu yang jejaknya hampir nggak ada. Di surat-suratnya, Zodiac ngaku udah bunuh 37 orang. 37! Angka ini bukan sekedar statistik ya. Ini cerminan egonya yang selangit, kebanggaan dia atas semua yang udah dilakuin. Tapi, faktanya jauh banget dari klaimnya. Yang bisa dikonfirmasi secara resmi cuma 5 korban tewas dan 2 luka-luka. Jomplang banget kan? Ini nunjukin ada jurang besar antara ego monsternya sama kenyataan di lapangan. Dan ini dia momen yang paling bikin gregetan mungkin buat para penyelidik. Mereka itu nyaris banget, deket banget. Cuma gara-gara salah komunikasi sepele dari operator, Zodiac bisa lolos gitu aja. Bayangin, dia mungkin papasan sama polisi di jalan. Dikira orang biasa, terus ya udah, lenyap di telan malam. Sedekat itu. Dari keterangan saksi-saksi mata, akhirnya polisi ngerilis sketsa ini. Wajah yang ikonik banget dan menghantui satu wilayah Bay Area. Sketsa ini ada di mana-mana, di koran, di TV. Ini satu-satunya gambaran publik tentang si pembunuh. Tapi tetap aja, wajah ini nggak pernah nuntun polisi ke penangkapan siapapun. Dia benar-benar tetap jadi hantu. Zodiac ini nggak cuma main-main sama nyawa orang loh. Dia juga main-main sama pikiran kita semua. Sandi-sandi yang dia kirim itu tuh kayak tantangan intelektual yang dia lempar ke seluruh dunia. Sambil bilang, coba, kalau bisa pecahin. Jadi gimana sih cara kerja sandinya? Gampangnya gini, kalau sandi biasa, mungkin huruf A itu selalu diganti sama simbol X. Nah, Zodiac nggak gitu. Huruf A bisa aja dia ganti pakai simbol X atau Y atau Z, suka-suka dia. Ini yang bikin analisis frekuensi huruf standar jadi hampir mustahil, bener-bener permainan pikiran yang canggih banget. Dan ini dia, mahakaryanya.
sandi 340 karakter atau yang terkenal dengan sebutan Z340. Bayangin, selama lebih dari setengah abad, lebih dari 51 tahun, teka-teki ini nggak terpecahkan. Ini tuh kayak ejekan bisu dalam bentuk simbol-simbol aneh yang bikin pusing FBI dan semua pemecah kode amatir di dunia. Nah, ini bagian yang paling ironis. Si pembunuhnya, identitasnya sampai sekarang masih jadi salah satu misteri terbesar di Amerika. Tapi sandinya, rahasia terbesarnya itu, si Z340, akhirnya pecah juga di tahun 2020. Dan yang mecahin bukan FBI loh, tapi tim detektif amatir dari berbagai negara. Keren kan? Terus apa isinya setelah ditunggu 51 tahun? Ternyata ini. Nggak ada nama, nggak ada petunjuk sama sekali tentang identitasnya. Isinya cuma ejekan lagi sama filosofi anehnya tentang akhirat. Jadi, ya teka-tekinya sih kepecahin, tapi misteri tentang siapa dia malah jadi makin dalam. Oke, pertanyaannya sekarang, kenapa sih kasus ini masih aja kita omongin? Udah puluhan tahun berlalu, tapi kenapa nama Zodiac Killer ini kayaknya nggak pernah mati dan terus menghantui kita semua? Pada akhirnya, Zodiac itu lebih dari sekedar pembunuh. Dia adalah seorang pemain sandiwara, dalang, dan pembuat teka-teki. Dia menciptakan narasinya sendiri, sebuah mitos yang jauh lebih besar dari kejahatannya. Dan dia mengubah aturan main antara kriminal, media, dan polisi. Terus dia hilang begitu aja, ninggalin kita semua sama cerita yang gak ada tamatnya. Jadi pertanyaan yang tersisa cuma ini, akankah topeng Zodiac ini akhirnya bakal terlepas? Atau identitasnya bakal tetap jadi sandi terakhirnya yang paling sempurna? Sekarang sih dengan teknologi DNA yang makin canggih, harapan itu selalu ada. Tapi bisa jadi juga, identitas Zodiac Killer memang ditakdirkan untuk jadi misteri abadi. Teka-teki terakhir yang gak akan pernah kita pecahkan.